Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah yang dipilih Allah untuk datang ke masjid, yang dipilih Allah untuk sholat berjamaah, yang dipilih Allah untuk bertazkirah, yang dipilih Allah untuk memahami tazkirah. Jazakumullah khairah. Renungan pagi ini bersama surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini membawa nama hari kiamat. Kemarin surah Al-Qiyamah namanya hari kiamat. Al-Ghasyiyah ini hari kiamat. Pernah seorang sahabat perempuan ya, muslimat, warga emas. Warga emas itu apa? Yang di atas 60. Orang kita bilang lansia. Kalau di Malaysia dibilang warga emas. Di Brunei dibilang warga emas. Di Singapura dibilang warga emas. Di atas 60. Jadi kita ini sudah banyak yang termasuk kategori warga emas. Seorang warga emas lansia membaca Quran di malam hari di rumahnya, satu ayat saja. Satu ayat saja diulangnya, diulang sambil menangis sambil berdoa. Ini salah satu cara membaca Al-Quran, cukup baca satu ayat saja. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu diulang-ulangnya. Puluhan kali, ratusan kali. Nabi Muhammad mendengar di luar. Dia tidak tahu Nabi Muhammad sedang memantau. Sedang memerhati, sedang menilai. Nabi Muhammad zaman dulu, malam hari sesudah Isya dia akan jalan patroli. Dari rumah, dari lorong, dari jalan-jalan. Setiap rumah sahabat membaca Quran. Setiap rumah baca Quran. Setiap rumah baca Quran. Tiba giliran rumah ibu ini, satu ayat saja dibacanya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nangis dia dan sambil berdoa. Rasulullah di luar rumah menangis. Terharu melihat si mukminah muslimah yang berinteraksi dengan kalamullah dengan perinteraksian yang luar biasa. Subhanallah. Patutnya kita di rumah suruh istri membaca, suami mendengar. Suami membaca, istri mendengar. Anak-anak membaca, suami istri mendengar. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini cerita sahabat Nabi ya. Cerita sahabat Nabi. Nabi Muhammad mendengar di luar, terharu. Terharu satu karena cara orang ini membaca Quran. Terharu karena message yang dibawa. Apa message-nya? Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Artinya apa? Tahu enggak hari kiamat itu? Padahal sudah disebut ya. Surah di juz 30 ini, Amma Yatasaalun, setiap halaman hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Kecuali beberapa surah yang di hujung saja. Macam surah An-Nas, tidak ada hari kiamat di sana. Al-Falaq tidak ada, Al-Ikhlas tidak ada. Al-Masad, Tabat sudah ada hari kiamat. Izaja tidak ada hari kiamat. Kuliah tidak ada hari kiamat. Inna a'tainaka tidak ada. Wail alam tara kaifa sudah hari kiamat. Lila fi Quraisyin tidak ada hari kiamat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka tidak ada hari kiamat. Wailul likulli humazah hari kiamat. Bahkan nama neraka di sana disebut. Wal asri tidak ada hari kiamat. Al-hakumut takatsur ada hari kiamat. Al-qari'ah, al-adiyat, al-zalzalah. Lam yakunil ladzina kafaru. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, tidak ada hari kiamat. Tapi pergi ke surah Al-Alaq,
surah Tin, surah Al-Duha sampai ke amma yatasaalun, itu cerita hari kiamat semuanya ada di dalam. Ada di dalam cerita hari kiamat. Inilah yang membuat si wanita warga emas tadi terharu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Yang bertanya Allah. Hal ataka ini bertanya. Hal ataka sudahkah sampai? Sampaikah sudah? Hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai hadisul ghasyiyah? Cerita tentang hari kiamat. Sampai enggak? Enggak sampai. Orang tuh walaupun dibacanya ini enggak sampai, enggak masuk di hatinya. Karena dia enggak paham. Sudah enggak paham, enggak mau belajar lagi. Itu masalahnya manusia ini. Enggak tahu dia hari kiamat tuh. Orang tuh kalau tahu hari kiamat, penuh masjid ini. Karena di antara yang selamat nanti di hari kiamat, orang yang siang malam petang pagi datang ke masjid. Bukan Ramadan saja. Kalau orang tahu hari kiamat, setiap hari macam lebih dari bulan Ramadan. Karena yang selamat nanti di sana, yang datang ke masjid. Subhanallah. Subhanallah. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Yang ditanya ini Rasulullah, karena wahyu ini datang kepada Rasulullah. Jibril membawa, hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudah tibakah, sudah sampaikah cerita hari kiamat kepadamu? Yang ditanya pada dasarnya Nabi Muhammad. Yang menanya Jibril, yang menanya Allah. Tahu nggak hari kiamat itu macam mana? Manusia tidak tahu. Yang tahunya sesuap nasi saja. Ke ladang, ke sawah, ke kebun. Itu yang dipikirkannya. Ada seorang ahli hikmah zaman dulu, seorang ahli hikmah mengatakan apa? Kalau manusia berpikir tentang neraka seperti berpikir tentang sesuap nasi, pasti dapat surga katanya. Ahli hikmah zaman dulu mengatakan kalau manusia memikirkan neraka, memikirkan hari kiamat seperti memikirkan sesuap nasi, nak tidur kerja dipikirkannya, bangun tidur kerja dipikirkannya. Hari-hari memikirkan duit, kebun, ladang, kantor. Hari-hari. Kata Yahya bin Mu'az, kalau orang itu memikirkan neraka seperti memikirkan duit, pasti dapat jannah. Kalau dia memikirkan neraka, dia akan menyelamatkan dirinya, dia akan menyelamatkan istrinya, dia akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan umat. Orang itu kalau takut ke neraka, dia akan berpikir macam orang takut tidak berpitih, yang buka warung, yang berjajan naik kendaraan, naik Honda, naik mobil, masuk kampung keluar kampung. Subhanallah. Mencari sesuap nasi, yang menjual satenya, yang baksonya, mencari rupiah. Nah, jadi kata Yahya bin Mu'az, kalau orang memikirkan neraka seperti memikirkan rupiah, pasti dapat surga. Tapi orang tidak memikirkan rupiah saja, tidak memikirkan jannah. Jual sate dekat masjid, tidak masuk masjid. Orang azan, orang sembahyang. Macam mana? Lalu depan masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepatutnya kalau azan berkumandang, tidak ada kerja lain selain dari datang memenuhi panggilan azan. Tahunya azan, tahunya jamnya, oh saya mesti datang, saya mesti hadir. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Tak sampai. Tak sampai. Risalah message belum sampai. Ulun faham orang tulis, suaminya tidak faham, istrinya tidak faham. Anak-anak apa lagi? Kalau orang itu memegang Quran seperti memegang
HP, subhanallah, bahagia hidupnya dunia akhirat. Bahagia hidupnya dunia akhirat. Perhatikan satu ayat saja ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Belum sampai lagi. Cerita rupiah sampai, cerita piti sampai, cerita ladang, kebun, sawah, kebun jagung, kebun sayur, difikirkannya siang malam. Tentang hari kiamat tidak dipikirkannya. Satu surah ini, satu surah Ghasyiyah ini kalau orang tuh faham, 26 ayat pendek. Subhanallah. Tengok di sini, tengok ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu perhatikan unta itu macam mana Allah menjadikan? Di sini kita tidak ada unta, yang ada kerbau, yang ada lembu, sapi, kambing. Tidak diperhatikankah penciptaan kambing ini, lembu ini? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Langit yang menjulang tinggi, adakah dilihat ciptaan langit ini macam mana? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung Pasaman hari-hari dilihat. Pernahkah dipikirkan? Oh, gunung Pasaman. Lain dalam Quran. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Untung orang di sini bangun pagi nampak gunung. Kalau gunung diselimuti awan, nampak awan. Awan pun banyak dalam Quran, gunung banyak dalam Quran, hujan banyak dalam Quran, sungai banyak dalam Quran. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi yang terhampar luas ini macam mana Allah menghamparkan bumi ini? Tempat kita hidup, tempat kita bekerja, tempat kita berjalan, tempat mencari nafkah. Difikirkankah? Bumi Allah dihuni. Kita duduk di bumi Allah, menghuni bumi Allah, rumah di bumi Allah, tempat rezeki di bumi Allah. Tapi yang menjadikan bumi ini tidak ingat. Kita akan kembali kepadanya. Tidak lama di situ, lama dalam liang lahat le. Di situ temporary, sementara. Di liang lahat mungkin 100 tahun, mungkin ribuan tahun. Tidak tahu. Yang ribuan tahun itu tidak dipikir. Padang mahsyar lagi 50.000 tahun. Padang mahsyar 50.000 tahun. Belum lagi surga neraka lagi. Padang mahsyar 50.000 tahun. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tidak dipikirkan tuh. La ilaha illallah. Sahabat Nabi waktu mendengar hadis yang mengatakan tempo di padang mahsyar itu berjamu berendam bapaneh diazab di padang mahsyar tuh. Tempohnya kata Rasulullah 50.000 tahun. Sahabat ketakutan. Ya Rasulullah, 50.000 tahun. Lama juga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membujuk sahabat. Itu bagi orang yang lupa kepada Allah waktu hidup. Ditanya sadoe. Usia akan ditanya. Kesehatan akan ditanya. Tenaga akan ditanya. Fasilitas anggota badan, fasilitas dalaman akan ditanya. Akal akan ditanya. Ilmu akan ditanya. Ditanya sadonyo. Pertanyaan apa sangkut paui? Ini sangkut ini sangkut ini. Pertanyaan anak nanti kesilapan ayah, tanya lo ayahnya. Ayah tanya lo, ayahku pulonya. Berkumpul saja di situ, ditanya sadonyo. Jadi kata sahabat, lama juga ya Rasulullah 50.000 tahun. Khamsina alfasana, 50.000 tahun. Kata Rasulullah, orang tuh kalau banyak, kalau dah diselesaikannya urusannya dengan Allah waktu hidup, lah bertobatnya lah ke masjidnya. Ini ke masjid itu memperbaiki rekor. Pencinta masjid udah ditanya sinale. Orang yang hatinya terpaut di masjid, kalau fahamnya pergi ke masjid itu, ke masjid dengan ilmu, bukan ke masjid saja, berdasarkan ilmu dan kefahaman dan keyakinan, berarti hari-hari dia menghapus dosanya. Pergi ke masjid menghapus dosa, duduk di masjid menghapus dosa, pulang dari masjid menghapus dosa, tidurnya menghapus dosa, mencari pitih ke sawah ke ladang menghapus dosa. Karena dia tahunya hidup untuk apa. Jadi kata Rasulullah, orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal saleh, di hari kiamat itu tempohnya
selama 1 kali sholat fardu di dunia saja. Orang yang taat, orang yang saleh, yang 50.000 tahun bagi orang lain, bagi dia kata Rasulullah hanya 1 kali sholat fardu di dunia saja dah sampai ke surga. Itulah hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Ulun sampai le, belum sampai lagi. Suami masih belum pegang Quran, istri mesti dibiarkan, anak-anak juga tidak diurus. Subhanallah. Afalam yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka memperhatikan ibil, unta itu, lembu, kambing, kerbau, macam mana Allah menjadikannya? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Langit macam mana yang menjulang tinggi? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Maka macam mana gunung Pasaman itu berdiri tersergap indah, kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat? Bumi yang luas ini macam mana dia terhampar? Tidak dipikirkan tuh. Fazakir. Ini perintah. Ingatkanlah manusia itu. Wajib kok. Mengecek itu wajib. Ada orang yang tahu kalau dia diam salah dia. Mendengar wajib. Tidak tahunya dongalah. Tahunya sampaikanlah. Fazakir. Berilah peringatan. Innama anta muzakir. Kerjamu menyampaikan. Faham orang tuh? Alhamdulillah. Tidak faham? Inyolah. Sampaikan. Fazakir. Sampaikan. Nah, dalam surah sebelumnya juga fazakir. Nah, ada juga dalam surah sebelumnya. Di sebelumnya ayat 9. Fazakir inna fa'ati zikra. Di surah Al-A'la. Sebelum Al-Ghasyiyah itu sabisma rabbikal a'la. Dalam surah Al-A'la disampaikan fazakir inna fa'ati zikra. Sampaikanlah kalau masih ada orang mendengarnya. Kalau masih berguna. Dalam surah Al-A'la, dalam surah Al-Ghasyiyah fazakir inna fa'anta muzakir. Sampaikan, tugasmu menyampaikan saja. Pilih tanah, semai benih. Patut disiram, disiram. Lah tumbuh nanti macam mana pertumbuhannya, macam mana buahnya, itu bukan kerja kamu lagi, itu kerja Allah. Kalau Allah sayang sama orang tuh, dikasihnya orang tuh faham, mengerti orang tuh, masuk ke hatinya, dijagonya keluarganya. Fadzakir innama anta muzakir. Sampaikan saja. Kerjamu menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau jangan paksa mereka. Itu bukan kerja kamu. Kerja kamu menyampaikan, bukan memaksa. Illa man tawalla wa kafar. Orang itu kalau disampaikan, dah omohnya dah, larinya, kufurnya, fayu'adzibul azabal akbar. Nanti azab menunggunya. Lah didonganya, tak faham, tidak mau, azab menunggu. Begini dalam Quran ya, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Mereka semua akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum, kepada kamilah tempat mereka kembali semuanya. Mati juga, ternyata masuk kubur juga, berbangkit juga nanti. Itu urusan kamilah, itu kata Allah. Summa inna alaina hisabahum, kami akan menghisapnya nanti. Sampaikan saja, sampaikan saja, sampaikan saja. Inna ilaina iyabahum, semua mereka nanti akan kembali kepada kami, kata Allah. Tempat kembali pertama dalam kubur, tempat kembali kedua pada mahsyar, tempat kembali terakhir jannah atau an-nar. Jannah atau an-nar. Summa inna alaina hisabahum, kami akan menghisapnya satu persatu. Suami akan dihisap, akan dikira, akan dihitung. Istri, anak, kalau ada menantu, kalau ada cucu, cicit, semua akan dihitung nanti di sana. Jadi itulah surah Al-Ghasyiyah ya, surah tentang hari kiamat. Isinya mungkin 80% tentang hari kiamat. Isinya, kecuali tadi ayat mengatakan afala yanzur ilal ibli kaifa khuliqat, tentang kejadian unta, binatang ternak, tentang kejadian langit, tentang kejadian gunung. Gunung kok hari-hari dilihat, bagi melihatlah.
Ingat enggak ya Al-Khaliq? Ingat enggak yang menjadikan gunung itu siapa? Gunung lain lagi. Nah, gunung, banyak gunung ya. Pasaman Barat banyak gunung. Kemana apa itu gunung? Kemana apa itu gunung? Dikelilingi gunung saja. Banyak ya gunung dalam Quran. Suruh kita memperhatikan gunung tuh. Macam mana gunung? Apa gunung-gunung yang dijadikan? Dalam ilmu geologi, gunung itu untuk apa dijadikan Allah? Apa peranan gunung? Apa keuntungan gunung? Nah, itu segi ilmu geologinya ya. Nah, kejadian gunung dan kejadian bumi. Jadi surah Ghasyiyah ini kita suruh memperhatikan kejadian binatang ternak, kejadian gunung, kejadian langit, kejadian bumi. Empat apa namanya ini, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Disuruhnya kita memperhatikan agar kita tengok gunung itu, subhanallah, Allahu Akbar. Nampak gunung Pasaman, subhanallah, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Engkau ciptakan gunung ini ya Allah untuk kami. Engkau suruh kami memperhatikan gunung ini. Kami dah sekian tahun tidak pernah memperhatikan gunung ini ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nampak embun, nampak awan gitu juga. Kelihatan hujan juga begitu. Ayat tentang hujan banyak dalam Quran. Ayat tentang matahari banyak dalam Quran. Ayat tentang kejadian alam ini banyak dalam Quran. Ayat tentang kejadian diri lagi banyak dalam Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita di pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, berilah kami selalu motivasi dan semangat untuk mendalami kitab suci-Mu ya Allah, untuk membacanya ya Allah, untuk menggalinya ya Allah, untuk menerapkannya ya Allah, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya, untuk memperjuangkannya ya Allah ya Tuhan kami. Semoga kami nanti di hari pembalasan menjadi ahlul Quran ya Allah. Semoga kami menjadi ahlul Quran ya Allah. Semoga kami menjadi ahlul Quran yang akan disyafaatkan oleh Al-Quran sendiri nanti di sana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.